Hai, selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah part 2 lanjutan dari video sebelum ini. Video ini berisi solusi-solusi sederhana yang saya gunakan di kebun saya. Dan ini bukan solusi untuk semua kasus stroberi ya guys, karena kondisi masing-masing kebun atau tanaman itu berbeda-beda. Tetapi siapa tahu ada yang kondisinya seperti saya atau mirip dengan saya yang saya alami. Semoga video ini bisa membantu. Nah, untuk permasalahan pertama, media tanam yang lebih mudah kering. Solusi yang saya gunakan untuk ini adalah yang pertama, awalnya saya menanam langsung di lantainya ya, hanya dialasi dengan plastik. Tetapi akhirnya saya buat papan di bagian bawahnya. Ini yang saya gunakan papan bekas. Tujuannya supaya panas yang di lantai tidak langsung ke tanaman. Walaupun belum semua sempat saya buat papannya ya, karena kemarin ini masih banyak sulur jadi ribet kalau harus membongkar posisi tanaman. Ya, tetapi bagi saya penggunaan spasi dari lantai ke media tanam itu sangat penting. Karena ini sangat berguna untuk memperlambat kekeringan pada media tanam. Solusi yang kedua yang saya gunakan adalah membuat irigasi sederhana dengan saluran yang dari plastik. Saya membuat lubang dengan ditusuk oleh tusuk gigi. Jadi saya tinggal menghidupkan keran air dan air akan menetes di pot-pot tanaman stroberi saya ini. Ini sangat membantu. Nah, kalau teman-teman mau cari saluran irigasinya, kan banyak dijual secara online dan harganya cukup terjangkau sih menurut saya. Ini berguna banget. Itu dia untuk permasalahan pertama. Untuk permasalahan kedua, yaitu tanaman yang baru pindah tanam ada yang mati. Solusi untuk ini adalah yang pertama, aku benar-benar harus memperhatikan bibit atau sulur yang akan pindah tanam. Aku pindah tanam setelah tanaman sulur itu banyak akar. Kalau di tempat yang transparan itu gampang kita lihat akar-akarnya. Tetapi karena saya pakai polybag yang warna hitam, jadi tidak langsung nampak akar-akarnya. Tapi rata-rata sulur itu udah banyak akar kalau daunnya udah ada minimal 4. Jadi saya akan menanam atau pindah tanam sulur kalau daunnya udah ada minimal 4 ya. Nah, jadi buat teman-teman juga kalau daun sulurnya masih sedikit jangan langsung pindah tanam karena itu menyebabkan persen untuk tanaman itu mati itu lebih besar. Solusi yang kedua supaya tanaman yang baru pindah tanam itu tidak mati, yang saya buat adalah setelah pindah tanam, tanaman baru itu benar-benar harus ditaruh di tempat yang teduh, harus benar-benar ditaruh di sana. Saya membuat minimal 3 hari. Kalau dulu biasanya cuma 1 hari aja di tempat teduh langsung dipindah kemanapun yang kita pengen. Nah, kalau sekarang saya tidak bisa seperti itu, harus saya buat dulu minimal 3 hari. Nah, kemudian setelah 3 hari saya pindah ke tempat yang sedikit terkena sinar matahari. Jadi supaya dia beradaptasi dulu. Kemudian setelah 2 hari di tempat yang terkena sedikit sinar matahari, lalu nanti siap dipindah tanam ke tempat yang terkena full sinar matahari. Itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga adalah menyiram tanaman baru pagi dan sore hari. Saya pastikan biasanya itu pagi hari dan sore hari saya siram tanaman yang baru supaya tidak layu atau mati. Itulah dia teman-teman solusi yang saya gunakan sehingga sampai saat ini ya kebun saya walaupun tidak sesubur dulu tapi ini cukup memuaskan bagi saya. Karena walaupun di lantai 2 yang notabene-nya itu panas banget, tapi tanaman saya masih bisa bertahan, bahkan masih bisa berbuah. Jadi semoga juga tanaman teman-teman berhasil, sukses berkebunnya, dan terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan
like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga. Bye-bye.